Siapa sangka dengan budget cuma 1 jutaan, kamu bisa dapetin HP yang gak cuma lancar buat gaming, tapi juga punya kamera yang jernih. Tapi jangan salah pilih, banyak HP murah yang speknya kelihatan menarik di atas kertas, tapi ternyata performanya biasa aja. Nah, aku bakal kasih rekomendasi HP 1 jutaan terbaik yang punya performa gaming solid dan kamera yang gak mengecewakan. Pertama, ada Nubia P60. HP ini punya performa kencang berkat Unisoc Tiger T606. Layarnya 90 Hz, tampilannya smooth, dan ada kamera punch hole plus fitur Live Island yang bikin tampilannya makin modern. Desain bodinya simpel tapi tetap elegan, dan udah punya sertifikasi IP53, jadi tahan debu dan cipratan air. Baterainya 5000 mAh, awet buat dipakai seharian, plus fast charging 22,5 watt yang lumayan cepat. Paket penjualannya juga lengkap, gak pelit. Kameranya 50 megapiksel, hasilnya masih layak di kelasnya. Penyimpanan juga lega banget dengan 256 GB, jadi nggak perlu khawatir kehabisan space. Tapi, sayangnya memorinya masih pakai eMMC. Ada juga beberapa isu software yang perlu diperbaiki biar makin optimal. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi. Kedua, ada Itel P55 5G. HP ini menarik banget karena jadi HP 5G pertama di Indonesia yang harganya cuma 1 jutaan. Performanya juga nggak main-main, pakai Dimensity 6080 yang kencang di kelasnya. Layarnya luas dengan refresh rate 90 Hz, plus ada fitur Dynamic Bar biar makin kece. Slot SIM-nya juga lengkap, bisa masuk 3 kartu sekaligus. Kameranya 50 megapiksel, hasil fotonya cukup memukau. Konektivitas juga oke, ada sensor sidik jari di samping. Desainnya premium, build quality-nya juga solid. Baterainya 5000 mAh, awet buat seharian, dan ada jaminan penggantian layar selama 1 tahun. Tapi ada beberapa kekurangan, kecerahan layarnya kurang maksimal, bobotnya juga agak berat dibanding HP lain di kelasnya, nggak ada kamera ultrawide dan NFC. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi. Ketiga, ada Redmi 13. HP ini punya kamera utama 108 megapiksel, jadi hasil fotonya tajam dan detail. Desainnya juga minimalis tapi kelihatan mewah karena pakai bodi kaca. Layarnya luas dan tajam, enak buat nonton atau scrolling media sosial. Baterainya awet, plus ada fast charging 33 watt, jadi nggak perlu lama-lama nungguin ngecas. Performanya juga cukup tinggi, cocok buat main game. Kapasitas memorinya lega, jadi nggak perlu khawatir kehabisan storage. Dan yang menarik, HP ini udah pakai HyperOS yang lebih ringan dan smooth. Tapi ada beberapa catatan, nggak ada stereo speaker, penyimpanan masih pakai eMMC, kamera ultrawide juga dihilangkan, terus sensor gironya masih virtual. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi. Keempat, ada Itel P65. HP ini punya desain yang unik dengan gaya cyber, jadi kelihatan futuristik. Baterainya super jumbo, 7400 mAh, dijamin awet banget buat dipakai seharian atau bahkan lebih. Layarnya juga udah punch hole dengan refresh rate 120 Hz, bikin tampilan makin smooth. RAM 8GB dan storage UFS bikin performanya makin ngebut di kelasnya. Chipset yang dipakai juga cukup unggul buat multitasking atau gaming ringan. Konektivitasnya lengkap, ada sensor giro hardware buat pengalaman yang lebih maksimal. Kameranya 50 megapiksel, hasilnya cukup oke buat harga segini. Plus, paket penjualannya lengkap. Tapi ada beberapa kekurangan. Cuma pakai mono speaker, terus nggak ada kamera ultrawide, jadi pilihan lensa cukup terbatas. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi. Kelima, ada Infinix Hot 50.
HP ini punya desain yang udah oke, build quality-nya juga mantap dan diklaim tahan percikan air. Layarnya gede dan responsif, udah pakai refresh rate 120 Hz, jadi makin smooth buat dipakai. Performanya juga kencang, masih enak buat main game berat. Ada fitur NFC multifungsi dan triple slot micro SD, jadi nggak perlu galau antara pakai 2 SIM atau tambah memori. Kameranya 50 megapiksel, hasilnya cukup oke di kelasnya. Terus, paket penjualannya lengkap, ada chargernya, dan mendukung bypass charging. Tapi ada beberapa minusnya. Masih ada bloatware dan nggak dijanjikan pembaruan OS, tapi setidaknya masih dapat update keamanan. Belum punya kamera ultrawide, speakernya masih mono, gironya pakai software, terus chargernya cuma 18 watt. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi. Keenam, ada Itel S23. HP ini punya desain modern yang unik, bisa berubah warna tergantung pencahayaan. Layarnya juga udah tajam dengan refresh rate 90 Hz, bikin scrolling makin smooth. Kameranya 50 megapiksel dengan fitur yang cukup lengkap. Performanya juga oke di kelasnya, didukung chipset yang lumayan tangguh. RAM 8GB dan storage UFS sampai 256GB, jadi nggak perlu khawatir soal ruang penyimpanan. Baterainya juga awet, cocok buat pemakaian seharian. Plus, isi kotak kemasannya lengkap, jadi nggak perlu beli aksesoris tambahan. Tapi ada beberapa kekurangan. Interface-nya biasa aja, kelengkapan sensor juga masih kurang, dan kecepatan charging-nya tergolong lambat. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi. Terakhir, ada Poco M6. HP ini punya desain yang keren dan terlihat premium. Kameranya juga berkelas, bisa zoom in sensor sampai 3 kali, jadi hasil foto tetap tajam. Layarnya luas dengan refresh rate 90 Hz, bikin scrolling makin mulus. Baterainya awet buat seharian, ditambah fast charging 33 watt biar nggak lama-lama nunggu ngecas. Plus, pas rilis udah langsung pakai HyperOS. Tapi ada beberapa minus. Memori internalnya masih eMMC, yang nggak secepat UFS. Nggak ada kamera ultrawide, dan ini bukan HP 5G. Spesifikasinya juga mirip banget sama Redmi 13. Terus, bobotnya cukup berat dibanding HP lain di kelasnya. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi.